Yang pertama, ada pertanyaan unik teman-teman. Jadi, bagaimana jika ada seorang guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru? Apakah A. menegur dan mengingatkan supaya melakukan kode etik guru, memberi contoh tindakan tentang cara menjalankan kode etik guru, membiarkan guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru, atau memberitahu kepala sekolah bahwa guru senior melakukan melakukan pelanggaran terhadap kode etik? Oke teman-teman, soal ini sebenarnya tidak termasuk dalam profesional, tapi ini soalnya ternyata juga ada dari teman-teman yang curhat untuk keluar soal seperti ini. Ini sebenarnya adalah soal sospri ya, kompetensi sosial dan kepribadian, ternyata juga keluar terkait dengan integritas gitu ya. Jadi kita juga sudah sering membahas tentang integritas ya, bagaimana Anda harus bersikap sebagai seorang pribadi yang berintegritas, bagaimana Anda harus bersikap sebagai teman kerja yang berintegritas, bagaimana Anda harus bersikap sebagai pemimpin yang berintegritas. Nah, status di sini soalnya adalah sebagai rekan kerja, di mana Anda itu punya rekan yang tapi statusnya adalah guru senior, itu melakukan pelanggaran kode etik guru. Nah, menurut aturan ya, menurut kompetensi yang dikeluarkan itu di level 2 untuk integritas itu seperti ini. Sebagai rekan kerja Anda berkewajiban untuk mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma, etika dan seterusnya gitu ya. Kemudian mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil ya. Kemudian memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi, itu pakemnya gitu ya. Jadi menurut pakem ini, level 2 ini berarti kita harus berani untuk mengingatkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran kode etik. Dari opsi A sampai D itu yang paling benar adalah opsi A gitu ya. Kalau opsi B itu memberikan contoh, itu tugasnya untuk level 3 sebagai seorang pemimpin gitu ya. Kalau membiarkan itu jelas Anda bukan termasuk pribadi yang bisa berimbas ya, integritas Anda tidak berimbas kepada guru yang lain. Kemudian kalau yang D itu juga tidak tepat gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Yang pertama, ini ada varian baru, pertanyaan baru. Apa arti 5 cahaya di lambang bintang di Pancasila? Kemarin yang diingat itu hanya opsi A, B, C. D dan E tidak ada ya. Jadi kita lihat opsi A-nya, kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang B, di langit, di atas langit masih ada langit. Yang C, sholat 5 waktu. Kemudian yang D dan E ini saya tambahkan. Jadi saya harapkan ini prediksi ini benar gitu ya. Tambahannya itu saya kira saya harapkan itu benar. Nanti teman-teman kalau ada yang mau berkomentar ya tentang opsi D dan E ini, silahkan berkomentar ya. Saya hanya berusaha untuk menjawab gitu ya. Jadi yang D itu kita berikan opsinya bumi, udara, api, air, dan ketuhanan. Yang E itu bintang merupakan cita-cita yang tinggi. Ini mana yang merupakan arti dari 5 cahaya di lambang bintang Pancasila. Kita tahu ya teman-teman, untuk lambang bintang di Pancasila itu melambangkan sila 1, ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu kita akan dianalisa kenapa kok mengambil bintang, kenapa latarnya hitam, ya kenapa warnanya kuning, kemudian kenapa lengannya bintang itu jumlahnya 5, kita akan analisa satu persatu. Yang pertama, lambang bintang emas. Bintang emas itu sebenarnya diasumsikan atau inginnya ya diharapkan bahwa bintang emas itu adalah cahaya ketuhanan yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyinari bangsa Indonesia. Jadi kalau bintangnya saja warnanya emas itu melambangkan cahaya ketuhanan. Di opsi pilihan gandanya tidak ada gitu ya. Nah, fokusnya di opsi pilihan gandanya itu adalah kenapa ada 5 cahaya gitu ya, 5 lengan bintang itu ya. Yang kedua, kita analisa berikutnya adalah warna emas. Jadi warna emas, bintang yang warnanya itu emas itu melambangkan kejayaan, kebijaksanaan, optimisme, kelimpahan pengetahuan spiritual dan pemahaman yang mendalam tentang diri serta jiwa. Oke, itu warna emasnya. Kemudian yang ini yang menjadi pokok pentingnya. Jadi 5 lengan bintang ya, 5 lengan cahaya bintang itu melambangkan aspek kehidupan. Ya, aspek kehidupan yaitu bumi, air, api, bumi, udara, api, air, dan lengan yang mengarah ke atas itu ketuhanan gitu ya teman-teman ya. Jadi 5 lengan itu melambangkan seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Oke, next berikutnya.
Kalau massa 75 kg, gayanya 510 Newton. Di tengah jalan massa ditambah 25 kg, jadi gayanya menjadi berapa? Apakah 1530 Newton, 1080 Newton, 680 Newton, atau 1000 Newton? Oke teman-teman, kalau mengerjakan soal ini berarti ini hubungannya dengan hubungan antara gaya dan massa. Kita sudah belajar banyak tentang hukum Newton 2 ya, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Oke, kita akan kerjakan ini. Kita tulis dulu yang diketahui massanya. Pertama, massa sebelum ditambah itu 75, kita tulis saja M1 75. Gaya sebelum ditambah itu 510 Newton gitu ya. Kemudian di tengah jalan massanya ditambah 25. Jadi tadi 75 kita tambahkan 25, jadi massa keduanya menjadi 100 kg gitu ya. Nah, maka gayanya jadi berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu hubungan antara massa dengan gaya. Kita tahu hukum Newton 2 itu kan rumusnya F sama dengan M kali A. Kalau mencari gaya itu adalah hasil kali antara massa dan percepatan. F di situ dan M itu sama-sama di atas. F dan A sama-sama di atas. Kita akan cari hubungan antara F dan M. Jadi F dan M itu sama-sama di atas, maka sebanding gitu ya. Maka semakin besar massa, maka semakin besar pula gaya yang bekerja pada massa itu. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan senilai atau sebanding. Jadi F1 dibagi F2 sama dengan M1 bagi M2, karena F dan M itu sebanding. F1-nya 75, F2-nya F1-nya 510, F2-nya yang mau kita cari, M1 75, M2 100. Berarti gini ya. Mencari F2 kita sederhanakan dulu sebelum kita mengoperasikan. Kalau bisa sederhanakan dulu ini dan ini ya, dibagi 25 ketemunya yang atas 3, yang bawah 4 gitu ya. Jadi F2 nya itu silangannya dengan angka 3 kan, silangannya dengan angka 3, maka 3 nya kita taruh di bawah kalau mencari F2 ini seperti ini ya. 510 kalikan 4 dibagi 3. Nah, 51 kita bagi 3, 510 bagi 3 ya, 510 bagi 3 itu 170 gitu ya. Baru dikalikan 4, ini yang ini 1 ya, kali 170 kali 4 berarti ketemunya 680 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya, lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya. Ini teman-teman ada yang request soal ini, maka kita akan bahas kan. Apakah bungong jimpa, jali-jali, yamko rambi yamko, badindin, atau soleram gitu ya. Kita akan bahas masing-masing lagu ini supaya nanti tahu mana lagu yang berisikan melestarikan budaya. Nah, teman-teman perlu memahami banyak tentang khasanah lokal gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari bungong jumpo ya. Bungong jumpo itu adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh gitu ya. Nah, bunga jumbo dalam bahasa Aceh itu berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh gitu ya. Jadi kalau bunga jumbo itu semangat keindahan tanah Aceh. Kemudian kita masuk ke jali-jali. Jadi jali-jali itu berasal dari Betawi. Merupakan jalinan pantun yang dipadukan dengan nada dan musik riang. Fungsinya untuk menghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Jadi tujuannya itu, kalau yamko rambi yamko itu dari Papua gitu ya. Ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri ya. Pelantun ini ingin menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Kemudian kalau badindin itu Sumatera Barat. Nah, lagu daerah yang diciptakan oleh T.R. Ramon ini cukup populer. Lagu ini sering digunakan atau diperdengarkan sebagai lagu yang mengiringi tarian indang dari Sumatera Barat. Makna dari liriknya sangat dalam, yakni untuk menjaga kebudayaan Minang. Jadi ini yang menjaga kebudayaan itu yang badindin gitu ya. Kemudian kalau soleram itu dari Riau. Yang menciptakan adalah Muhammad Arif. Ini ceritanya tentang cinta dan persahabatan. Nah, juga merupakan pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Jadi teman-teman harus memahami fungsi atau tujuan dari masing-masing lagu daerah ini ya. Jadi yang mempertahankan kebudayaan tadi apa ya? Badindin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah badindin.
disajikan gambar seperti itu. Itu kompor jadul ya, kompor zaman dahulu gitu ya. Ketika alat tersebut sedang digunakan, perubahan energi yang terjadi adalah apakah A, energi kimia, energi cahaya, energi panas, energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi panas, energi kimia plus energi cahaya, atau energi kimia menjadi energi panas plus energi cahaya gitu ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah kompor minyak ya, kompor minyak. Kompor dulu itu belum pakai gas tapi kompor minyak. Bahan bakarnya adalah minyak, maka itu disebut sumber energi kimia gitu ya, kimia. Kemudian ketika dinyalakan ada nyala api gitu ya. Nyala api itu energi panas sekaligus energi cahaya. Jadi energi panas dan energi cahaya itu merupakan konversi atau perubahan energi dari energi kimianya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang ini, yang D, energi kimia menjadi energi panas plus energi cahaya. Tidak A ya. Yang A itu energi cahaya kemudian energi panas menjadi energi panas, tidak. Jadi energi cahaya itu tidak diubah menjadi energi panas, melainkan energi kimia itu diubah menjadi energi panas sekaligus energi cahaya. Perhatikan gambar berikut. Bagian kulit yang berfungsi menghasilkan keringat ditunjukkan oleh nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus memahami bagian-bagian kulit gitu ya teman-teman. Oke, simak pembahasannya berikut. Ini gambarnya seperti ini dan di situ ada keterangannya gitu ya. Oke, jadi bagian kulit itu ada tiga lapis. Yang bagian ini itu epidermis. Nah, kulit ari bahasa lainnya gitu ya. Kemudian di kulit ari itu fungsinya seperti ini teman-teman. Bagian terluar sangat tipis, fungsi kulit ari adalah melindungi tubuh dari berbagai zat kimia yang terdapat di luar tubuh. Nah, melindungi tubuh dari UV, melindungi tubuh dari bakteri dan seterusnya. Gitu ya. Ada 2 lapis di situ gitu ya. Kelihatannya itu ada 2 lapis. Kemudian yang bagian tengah ini namanya dermis atau kulit jangat. Kulit bagian tengah ini ya. Nah, apa saja yang ada di lapisan dermis ini coba kita amati. Yang ini yang warnanya ungu itu ya, itu adalah kelenjar minyak. Bahasa Latinnya adalah granula sebacea ya. Fungsinya menghasilkan minyak supaya kulit dan rambut itu tidak kering atau tidak mengkerut ya. Minyak itu lapisan minyak. Kemudian yang ini teman-teman, ini adalah kelenjar keringat. Jadi tersebar di seluruh kulit dan berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di situ ada pori-porinya ke atas gitu ya. Kemudian di sini itu ada rambut ya. Rambut dari atas bawah, di situ kelenjar rambut, akar, batang rambut serta kelenjar minyak rambut. Nah, di situ ya. Kemudian yang ini teman-teman, ini percabangan dari yang warnanya merah dan apa itu namanya biru. Yang biru merah itu pembuluh darah gitu ya. Kalau yang percabangannya lagi namanya pembuluh kapiler ya. Kapiler pada kulit ini fungsinya mengantarkan nutrisi zat makanan kepada akar rambut dan sel-sel kulit lainnya ya. Nah, itu adalah bagian dari lapisan dermis atau kulit jangat. Sekarang bagian bawah ini yang warnanya kuning itu lemak gitu ya. Itu namanya hipodermis atau bagian dalamnya itu lemak subkutan ya. Lemak kulit bawah ini fungsinya melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi cadangan dan menahan panas tubuh. Jadi semakin banyak lemaknya maka semakin bisa menahan hawa dingin gitu ya. Semakin gemuk maka semakin bisa menahan hawa dingin. Itulah bagian-bagian dari kulit, silakan teman-teman perhatikan. Nah, berarti kita bisa menjawab ya. Jadi nomor 1 ini rambut, yang kedua ini adalah epidermis, yang ketiga ini bagian tengah berarti ya. Yang ketiga bagian tengah ini berarti kelenjar keringat. Yang 5 ini adalah, yang 4 ini akar rambut, kemudian yang 5 ini kelenjar minyak gitu ya. Yang berfungsi menghasilkan keringat berarti nomor 3. Perhatikan kalimat berikut. Ibu membaca koran sambil minum teh di depan teras rumah. Huruf yang sejajar pada kalimat di atas artinya huruf yang memiliki tipikal sama. Kalau misalkan punya jambul ya jambul semua. Kalau setengah jambul ya setengah jambul. Kalau tidak berjambul, tidak berekor ya harus sama. Kemudian ada yang berekor, ada yang setengah ekor. Nah, untuk itu, untuk menjawab soal ini teman-teman harus memahami ini.
Jadi kalau huruf jambul penuh, ya huruf jambul penuh itu paling tinggi itu ya, hurufnya harus B, H, K, L, itu ukurannya harus sejajar. B, H, K, L itu tingginya sama. Oke. Yang kedua, yang agak bawahnya lagi, tidak terlalu tinggi, namanya jambul setengah. Itu hanya huruf D dan T. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul, tidak memiliki ekor. Ini A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Itu tidak punya jambul, juga tidak punya ekor. Kemudian yang memiliki ekor dan jambul itu hanya huruf F. Yang punya ekor ada dua, yaitu ekor penuh dan ekor setengah, gitu ya. Ekor penuhnya adalah G, J, Y, itu bagian ekornya harus ketinggiannya atau kedalamannya harus sama. G, J, Y. Kalau ekornya setengah harus P dan Q. Itu ya, itu aturan dalam menulis huruf Latin atau tegak bersambung. Kita lihat yang opsi A. I itu harusnya tidak memiliki jambul, tidak memiliki ekor. B itu jambul penuh, maka yang A ini salah. T itu setengah jambul ya. I, K, T, I itu tidak berekor, jadi ini juga bukan ya. K itu jambul penuh, T itu setengah jambul. B, K, L ini benar ya. B, K, L itu tiga-tiganya adalah jambul penuh. B, D, T, B itu jambul penuh, D dan T itu jambul setengah, berarti ini bukan. K, L, T, K dan L itu jambul penuh, T itu jambul setengah, jadi ini bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Lagu yang menceritakan tentang kecintaan negara karena sudah meninggalkan negara lain untuk bekerja. Itu opsinya A itu Desaku Yang Kucinta, B Tanah Airku, C dan D Lupa, gitu ya. Tidak apa-apa, ini kan request ya, jadi kita akan bahas. Kalau Desaku Yang Kucinta itu tentang kerinduan kepada tempat kelahirannya. Kerinduan tentang tempat dia dilahirkan atau tempat kelahiran. Kalau Tanah Airku itu menceritakan cinta tanah air meskipun menjalani hidup di luar negeri. Nah, ini yang paling cocok ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, pernyataan yang tepat tentang hubungan massa, gaya dan percepatan. Ini selalu pertanyaan ini diulang-ulang gitu ya teman-teman. Kemarin itu ada pertanyaan tentang hubungan massa, percepatan dengan gaya dan percepatan dengan massa. Sekarang hubungan massa, gaya dan percepatan. Kita lihat yang opsi A, massa benda sebanding dengan percepatan benda. B-nya massa benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Opsi C-nya massa benda sebanding dengan kecepatan benda. Opsi D, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Opsi E, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan dan gaya. Oke teman-teman, akan kita tahu ya, ini tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu rumusnya A sama dengan F per M. Ya, kalau dalam bentuk A gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan hubungan antara percepatan, gunakan yang rumus ini. Nah, untuk melihat itu hubungan, teman-teman kan bisa mengetahui bahwa A itu kan bisa ditulis dengan A per 1 ya. A per 1 sama dengan F per M. A per 1 kan A itu sendiri gitu ya. Supaya nanti menjelaskannya lebih mudah itu ya. Kita lihat ya teman-teman, hubungan A dan F. A itu di atas, F itu di atas. Maka sebanding ya, sama-sama di atas. Ya gitu ya. Kemudian A dan M. A dan M, A itu di atas, M di bawah, maka pasti berbanding terbalik. Gitu loh caranya begitu. Nah sekarang kalau hubungannya masanya yang di depan, nah, rumus A sama dengan F per M itu kalau mencari M kan berarti F per A gitu ya, iya kan? Maka kalau kita gunakan seperti tadi, masanya berarti sebanding dengan gaya atau F, M sebanding dengan F. Kemudian massa dan percepatan itu masanya di atas, percepatannya di bawah, maka berbanding terbalik. Itu ya. Kita lihat opsi A, massa benda sebanding dengan percepatan benda. Salah ya, harusnya berbanding terbalik. Jadi jawaban yang tepat itu opsi D itu teman-teman. Massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Kalau yang opsi E itu salahnya di mana? Nah, berbanding terbalik dengan percepatan, massa itu benar, tapi harusnya massa dengan gaya itu sebanding. Jadi opsi E salah gitu ya. Berikutnya Pak Jody memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar kebun tersebut berturut-turut 25 meter dan 20 meter.
Di sekeliling kebun akan ditanami pohon mangga. Jarak antar pohon 10 meter dan harga setiap bibit mangga itu 50.000. Biaya yang dibutuhkan berapa? Itu ya, opsi pilihan gandanya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa persegi panjang itu di situ di sekeliling, berarti hubungannya nanti dengan keliling ya. Masa panjangnya 25, lebarnya 20. Nah, karena di sekeliling maka kita harus menentukan keliling. Keliling persegi panjang kan 2 dalam kurung P tambah L, atau supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan, teman-teman bisa menggunakan rumus P tambah L tambah P tambah L gitu aja. Pasti benarnya gitu ya. Jadi P tambah L tambah P tambah L itu 25 tambah 20, 25 tambah 20. Kalau kita hitung itu ternyata 90 meter. Kelilingnya 90, padahal jaraknya atau J, kita simbolkan J itu 10 meter per pohonnya. Nah, maka banyaknya tanaman kan kita bisa rumuskan K dibagi J. Kelilingnya dibagi jarak masing-masing pohon atau jarak antar pohon. K-nya 90, J-nya 10. 90 dibagi 10 ketemunya 9. Jadi tanamannya kita butuh 9. Nah, setelah itu harganya ternyata 50.000 satu tanamannya, maka biayanya ya tinggal kalikan saja. 9 kali 50.000 ketemunya 450.000. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, pertanyaan berikutnya. Saya dapat soal pemilu, mengambil kartu, memasukkan kartu, mengisi jari tinta hitam, menentukan pilihan. Urutan pencoblosan saat pemilu yang tepat adalah yang mana? Jadi kalau ini kan terpotong ya. Jadi pertama itu harusnya registrasi dulu gitu ya. Ya, menukarkan kartu undangan, mengambil kartu kemudian ya. Oke, kita urutkan ya. Mengambil kartu, memasukkan kartu, mengisi jari tinta hitam, menentukan pilihan. Urutan yang pertama pasti ambil kartu dulu. Ini ya. Kemudian setelah ambil kartu masuk bilik. Masuk bilik menentukan pilihan. Kemudian setelah masuk bilik menentukan pilihan, dilipat lagi, masukkan dalam kotak ya, memasukkan kartu dalam kotak. Kemudian kalau mau pulang baru diberi tanda bahwa dia sudah mencoblos dengan menempelkan jari ke tinta hitam dia. Jadi 4 ini. Jadi urutan yang tepat harusnya jawabannya adalah 1, 4, 2, 3. Salah satu tempat wisata yang terkenal dari Kabupaten Bantul adalah Gumuk Pasir di Parangkusumo. Namun kondisi gumuk pasir tersebut semakin kritis akibat ulah manusia. Upaya yang tepat untuk menyelamatkan gumuk pasir tersebut adalah A. Memperluas vegetasi pantai di kawasan gumuk pasir. B. Menanam tanaman bakau untuk mengurangi abrasi pantai. C. Memindahkan seluruh bangunan di sekitar kawasan gumuk pantai pasir yang menebangi pohon-pohon dan sterilisasi bangunan di kawasan gumuk pasir gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus ini saya berikan ini aja. Nah, jadi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X itu telah lama menghimbau zona inti Gumuk Pasir Parangkusumo harus bebas dari bangunan usaha atau rumah warga. Gitu ya. Ini untuk menyelamatkan Gumuk Pasir. Jadi jawabannya memindahkan bangunan di sekitar kawasan inti Gumuk Pasir. Jawaban yang C. Kenapa tidak menggunakan yang B? Itu Gumuk Pasir itu sudah bagus ya teman-teman. Kalau ditambahi dengan tanaman bakau nanti sudah bukan lagi seperti objek wisata gitu ya. Vegetasi pantai di kawasan Gumuk Pasir tidak, menebangi pohon ini jelas nanti malah mengganggu gitu ya. Jadi jawabannya yang C ini ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar seperti itu. Tahapan daur hidup hewan tersebut yang menguntungkan bagi petani. Apakah telur, larva, nimfa, imago? Dilihat teman-teman, ini adalah tanaman kumbang kura-kura. Jadi tanaman kumbang kura-kura itu memakan hama kecil, hama yang lebih kecil seperti trips, apis itu dimakan dia. Nah, karena dimakan maka nanti menguntungkan manusia ketika proses dewasanya gitu ya. Ketika dewasa gitu ya. Kalau telur itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap petani. Kalau larva itu ulet ya, ulatnya itu memakan daun ya, ini jelas merugikan. Nimfa itu kecil, bentuknya kecil tidak. Imago itu
yang memakan api strip tadi. Jadi ini imago itu dewasa memakan hama. Ini menguntungkan gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang imago. Jadi kupu-kupu, kemudian kumbang kura-kura seperti ini itu yang bermanfaat untuk petani itu adalah yang imagonya, daur yang imago. Yang merugikan jelas yang yang larva atau ulatnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar di situ sistem pencernaan. Ini banyak sekali yang keluar. Fungsi organ pencernaan yang terjadi pada nomor 1 dan 2 seperti tampak pada gambar. Apakah membunuh organisme, mikroorganisme dan menjaga kekebalan tubuh? Menjaga kekebalan tubuh dan membunuh mikroorganisme, menyerap air dan menyerap sari-sari makanan, atau menyerap sari-sari makanan dan menyerap air. Berturut-turut ini ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu jelas itu adalah usus besar, nomor 2 adalah usus halus. Nah, kalau fungsinya usus besar itu adalah mengatur kadar air dalam feses atau menyerap air. Juga di situ ada bakteri Escherichia coli ya untuk mengubah bentuk fesesnya itu ya. Kalau usus halus itu khusus untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu mengatur kadar air atau menyerap air, nomor 2 menyerap sari-sari makanan. Berikutnya perhatikan gambar. Di situ ada sistem peredaran darah manusia. Mekanisme yang terjadi pada nomor 71946 adalah titik-titik. Lihat pilihan gandanya dibaca sendiri gitu ya teman-teman. Kita langsung saja menuju ke 7 itu apa, 1 apa, 9 itu apa, 4 itu apa, 6 itu apa. Nomor 7 dilihat itu teman-teman. Nomor 7 adalah serambi kiri, bilik kiri ya. Bilik kiri. Bilik kiri, darah yang dari bilik kiri itu merupakan hasil pemompaan dari serambi kiri dari paru-paru, maka itu pasti mengandung oksigen. Ya, mengandung oksigen, kemudian dari bilik kiri itu masuk ke angka 1 itu di atas dan bagian bawah. Itu setelah bilik kiri itu masuknya ke arteri atau pembuluh nadi atas dan nadi bawah. Arteri kava namanya ya teman-teman. Yang atas namanya arteri kava superior, yang bawah arteri kava inferior. Nah, diedarkan di seluruh tubuh. Yang satu bagian atas itu di bagian atas tubuh, yang satu di bagian bawah ya bagian bawah tubuh. Ya, kemudian nomor 9 itu seluruh tubuh itu ya. Seluruh tubuh. Nah, setelah proses di seluruh tubuh maka nanti terjadi respirasi atau pembakaran ya. Jadi mengubah zat-zat sari-sari makanan kemudian dengan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ya, proses pembakaran itu ya. Hasilnya adalah karbon dioksida. Nah, hasilnya adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dalam darah ini kemudian setelah nomor 9 masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu namanya pembuluh vena atau vena cava. Yang sebelah atas itu cava superior, yang bawah inferior. Nah, dari vena cava tersebut masuk ke nomor 6. Nomor 6 itu adalah serambi kanan. Jadi di serambi kanan itu darahnya kaya akan CO2, kemudian nanti masuk ke nomor 8 bilik kiri, bilik kanan, kemudian baru paru-paru gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat opsi pilihan ganda ya, kita lihat yang A ya. Bilik kiri memompa darah miskin oksigen. Nah, harusnya bukan miskin oksigen tapi kaya oksigen. Yang B, bilik kiri memompa darah kaya oksigen, yes, ke seluruh tubuh. Kemudian darah kaya karbon dioksida mengalir ke serambi kanan, yes, itu ya. Yang C, bilik kiri memompa darah miskin oksigen, ini benar ya. Miskin oksigen harusnya kaya, kalau bilik itu kaya. Bilik kiri memompa darah kaya oksigen, yes. Kemudian darah miskin karbon dioksida, itu harusnya bukan miskin karbon dioksida tapi kaya karbon dioksida, mengalir ke serambi kanan. Jawabannya itu. Berikutnya perhatikan gambar. Di situ ada gambar orang yang memecah batu, kemudian di situ ada gambar pemain basket yang sedang memainkan bolanya, memantul-mantulkan itu ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang ditunjukkan pada kegiatan tersebut apa?
Apakah A, benda diam menjadi bergerak dan mengubah arah gerak benda, benda diam menjadi bergerak dan mengubah bentuk benda, benda bergerak menjadi diam dan mengubah bentuk benda. Nah, kemudian yang D, benda bergerak menjadi diam dan mengubah arah gerak benda. Di situ dilihat teman-teman. Yang gambar awal ini itu kan batu mulanya besar, dikenai gaya, dipukul ya, dikenai gaya, kemudian menjadi hancur berkeping-keping gitu ya. Maka itu mengubah bentuk benda. Pertama, mengubah bentuk benda. Kemudian di situ ada gambar kedua, itu orang yang memainkan bola. Pertama bola kan pasti diam, kemudian dipantulkan ke bawah, jadi bergerak itu ya. Jadi mengubah benda diam menjadi bergerak. Ya. Nah, mengubah benda diam jadi bergerak, maka jawaban yang tepat jawabannya adalah B, mengubah benda diam menjadi bergerak dan mengubah bentuk benda. Cara penggunaan panel surya yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Lihat ya opsi pilihan gandanya, cahaya matahari mengenai panel surya di atap, panel mengkonversi energi menjadi arus AC, kemudian inverter mengubah listrik menjadi DC yang dapat digunakan untuk menyalakan listrik rumah, dan selanjutnya ya. Jadi ini tentang alur pemanfaatan panel surya. Kita akan jawab. Kita juga sudah pernah menjawab ini kelihatannya ya, mekanisme penggunaan panel surya. Jadi pertama itu sel surya dulu. Sel surya itu adalah alat yang digunakan untuk menyerap mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Hasil energi ini kemudian disatukan menjadi satu, jadi dalam satu panel surya. Kemudian hasil panel surya itu adalah arusnya adalah arus DC. Panel surya itu arusnya DC, kemudian dimasukkan ke aki gitu ya, di aki, masukkan ke aki dengan cas controller ya, dicas dulu ke aki. Kemudian baterai ini menyimpan muatan listrik ya, sel surya mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik, energi tersebut kemudian disimpan pada baterai. Nah, itu posisinya di baterai itu kan DC gitu ya. Inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah DC menjadi AC. Jadi setelah di baterai itu arusnya DC. Kemudian agar bisa digunakan maka harus diubah ke AC, karena barang-barang perlengkapan kita itu berarus AC. Itu ya, ingat kembali, kalau baterai itu arusnya adalah DC, supaya bisa digunakan maka kita gunakan inverter mengubah DC menjadi AC. Jadi kita bisa jawab ya, jawaban yang tepat opsinya adalah opsi yang mana ini nanti ya. Kita langsung aja ya, analisa satu persatu ya. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, oke. Panel surya mengkonversi energi menjadi arus AC, bukan ya teman-teman. Jadi panel surya itu mengkonversi energi menjadi harusnya DC. Jadi opsi A jelas sudah salah. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, panel mengonversi energi menjadi arus AC. Ini juga salah ya, harusnya DC. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, kemudian energi diubah menjadi DC, yes. Kemudian dialirkan ke inverter, inverter mengubah menjadi arus AC, dapat digunakan. Oke, yes ini. Yang D, cahaya matahari mengenai panel surya di atap, kemudian energi diubah menjadi arus DC yang mengalir ke generator. Ini tidak ada generatornya ya teman-teman. Ya. Jadi pakainya adalah inverter, bukan generator. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Perhatikan gambar berikut. Jenis gaya yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah titik-titik. Jelas ya teman-teman. Di situ lihat ya, opsi pilihan gandanya gaya otot, gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, gaya dorong, gaya otot, gaya dorong, dan gaya gesek. Ini jelas ya. Di situ ada gesekan tidak, karena di situ pakainya roda, jadi tidak perlu gesekan. Beda dengan meja. Jadi jawaban yang tepat adalah gaya dorong dan gaya otot. Kita lanjut, yang berikutnya adalah jika Kadi menjelaskan hubungan gaya gerak dorong meja, bagaimana tindakan guru dalam kelas? Apakah guru melakukan tindakan mendorong meja kemudian siswa melihat perpindahan meja, ataukah guru menjelaskan gaya suatu benda dan memberikan contoh gaya dorong meja? Nah, berdasarkan Kadinya itu kan menjelaskan. Jadi posisinya apa yang dilakukan guru, bukan apa yang dilakukan siswa.
Semakin banyak fasilitas yang Anda berikan untuk siswa, artinya fasilitas yang menarik, kemudian memenuhi gaya belajar dan lain-lain ya. Gaya belajarnya penting gitu ya. Nah, karena di situ opsi pilihan gandanya hanya A dan B yang diingat ya. Jadi teman-teman nanti yang masih ingat soal tentang ini dan kebetulan mendapatkan soal ini, silahkan taruh di kolom komentar supaya nanti kita bisa pelajari bersama gitu ya. Bersama-sama untuk lolos dalam P3K tahap 2 gitu ya. Kalau pilihannya hanya ini, kalau kita diminta untuk menganalisis, lebih baik mana? Guru melakukan tindakan mendorong meja, kemudian siswa melihat perpindahan meja, artinya di situ guru menerapkan prinsip kontekstual ya. Kontekstual teaching and learning. Jadi pembelajaran kontekstual di mana guru itu menjelaskan materi dengan bahan-bahan kontekstual apa yang ada di keseharian peserta didik. Kemudian yang B itu menjelaskan gaya, itu artinya memberikan pembelajaran ceramah. Yang bagus mana? Yang kontekstual atau yang ceramah? Yang demonstrasi atau yang ceramah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat kalau opsinya hanya A, B saja, kita tidak tahu opsi C, D, E. Mungkin saja ada yang lebih baik ya, kita tidak tahu. Kalau opsinya hanya seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Yang ketiga, seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa disgrafia itu adalah kesulitan menulis gitu ya. Kalau disleksia kesulitan membaca, kalau diskalkulia itu kesulitan menghitung. Cara yang benar adalah apakah memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya, membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat, membuat video visual dan siswa mendengarkannya, kemudian melakukan latihan membaca secara rutin. Oke, karena di sini adalah kesulitan menulis, kita harus pahami dulu ya macam-macam dari kesulitan belajar siswa. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia itu kesulitan anak dalam membaca, intinya membaca itu sulit gitu ya. Kemudian kalau disgrafia itu kesulitan menulis. Kemudian kalau diskalkulia itu kesulitan menghitung. Jadi anak-anak itu sulit sekali untuk memecahkan masalah matematika, mengalami kesulitan dalam menangkap konsep matematika, bahkan huruf saja angka saja agak sulit bagi mereka gitu ya. Kemudian ada yang keempat, itu ada auditory and visual processing disorder. Ini gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tulis maupun lisan. Tertulis itu susah, lisan juga susah. Ya. Yang terakhir adalah non-verbal learning disability, itu dimana kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif. Ya, biasanya pengaturan visual, pengolahan fungsi saat belajar. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai D, kita tidak tahu opsi D-nya ya, opsi E-nya ya. Ya, kalau A itu memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalin, berarti yang dikembangkan adalah kemampuan menulis. Ini pasti untuk mengatasi disgrafia. Kalau membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat, ini berarti kesulitan berbicara ya. Kesulitan berbicara itu masuknya di auditory visual processing disorder ya. Kemudian memberikan video visual dan mendengarkannya, ini sama, ini auditory and visual processing disorder. Kemudian melakukan latihan membaca secara rutin, membaca itu berarti disleksia. Nah, maka kalau opsinya hanya seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next, berikutnya, apa yang dilakukan guru jika peserta didik sudah diremedi namun tetap tidak bisa tuntas KKM? Apakah selesai pembelajaran memberikan angkat ke siswa, melakukan observasi kelas, melakukan wawancara dan bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya? Nah, pada kasus ini itu sudah mengalami remedial ya, sudah diremedi tapi juga tidak bisa tuntas juga gitu ya. Maka langkah yang paling tepat adalah kita harus mendiagnosa kira-kira kesulitannya di sebelah mana gitu ya. Jadi setelah proses remedi, kalau gagal ya didiagnosa dulu kesulitannya di sebelah mana, nanti baru diperbaiki. Nah, untuk melihat kesulitannya, untuk mengetahui kesulitan dari siswa, maka kita bisa melakukan dengan berbagai cara gitu ya. Nah, cara yang A, selesai pembelajaran memberikan angket, itu saja tidak cukup untuk membaca kesulitan siswa, untuk mengumpulkan informasi tentang kesulitan yang dialami siswa. Observasi kelas juga tidak cukup untuk memperdalam ya, mendalami kesulitan yang dialami siswa, agar kita bisa nanti kalau tahu kesulitannya kan kita bisa meningkatkan
bisa memecahkan masalah yang dialami oleh siswa. Kalau dengan C, melakukan wawancara, bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya, itu lebih mendalam gitu ya. Kita bisa menggali jauh apa yang menjadi kesulitan oleh siswa. Jadi kalau opsinya A, B, C seperti ini, maka pilihlah yang opsi C. Berikutnya, kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat apakah A, hari ini akan ada rencana reshuffle kabinet dari presiden terpilih, B, pemberian tryout sebelum UNBK akan membantu anak dalam mempersiapkan diri, C, makan sayur dan buah adalah salah satu usaha untuk usaha agar manusia mendapatkan gizi balance yang di periode triwulan 3 tahun ini diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran keuangan, ataukah E, kan di akuariumku semua mati karena pemadaman listrik 2 hari berturut-turut. Nah, kita akan analisa yang dicetak tebal itu, apakah reshuffle, tryout, balance, defisit atau akuarium itu merupakan kata serapan baku untuk yang sudah dibakukan oleh ejaan bahasa Indonesia kita gitu ya. Jadi ada 3 macam kata serapan ya teman-teman. Kata serapan itu ada 3. Yang pertama adalah proses adopsi, di mana kata serapan adopsi ini teman-teman itu dengan cara menuliskannya utuh ya, gelondong gitu ya, utuh dari bahasa asing, tidak terjadi perubahan apa-apa. Contohnya reshuffle. Nah, reshuffle itu ya ditulis reshuffle gitu aja. Reshuffle, tidak mengalami perubahan. Ya, tidak mengalami perubahan tulisan. Hamburger itu juga termasuk adopsi ya. Supermarket itu juga dari bahasa asing dan diambil seluruhnya gitu ya. Tulisannya utuh ya, tanpa diubah bagaimanapun ya. Yang kedua ada cara adaptasi, itu dengan cara mengadaptasi ke ejaan bahasa Indonesia. Mengadaptasi itu biasanya seperti ini. Organisasi itu diambil dari bahasa asing yaitu organization gitu ya, diambil. Maka organization itu istilah asing, kalau dalam bahasa Indonesianya diubah menjadi organisasi gitu ya. Jadi hanya pelafalan saja ya, adaptasi itu pelafalan sesuai dengan ejaan Indonesia gitu aja. Umumnya masyarakat Indonesia itu tidak session atau ada tion-tion itu biasanya diganti dengan sasi gitu ya. Tuh. Jadi yang benar adalah organisasi, kemudian fluctuation itu yang di Indonesia kan jadi fluktuasi. Kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah minimal, A-nya 2, itu kalau sudah diserap di bahasa Indonesia menjadi minimal. Maksimal itu jadi maksimal. Ya. Maksimal itu pakai X itu untuk serapan bahasa, tapi diubah kalau di Indonesia diadaptasikan dengan pelafalan bahasa Indonesia yaitu maksimal. Gratifying itu dalam bahasa Inggris, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia jadi gratifikasi. Akuarium itu kepakai Q kalau dalam bahasa asing, kalau di Indonesia pakai K supaya lafaznya mudah untuk orang-orang Indonesia gitu ya. Teknik ketiga adalah teknik pungutan atau terjemahan. Biasanya saya mudahkannya adalah teknik terjemahan. Nah, itu diambil kata-katanya itu merupakan padanan kata atau bahasa lainnya ya paling mudah ya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali kita sudah memberikan daftar kata-kata serapan dari bahasa asing yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan menjadi baku. Yang baku itu contohnya ini, tryout. Tryout itu belum baku, itu diambil dari bahasa asing, bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya bakunya menjadi uji coba. Balance itu seimbang atau imbang. Defisit itu kekurangan. Jadi defisit itu tidak baku, yang benar adalah kekurangan. Dan masih banyak lagi yang dibakukan, misalkan workshop itu lokakarya, yang benar lokakarya. Download itu unduh, upload itu unggah gitu ya. Itu dalam penerjemahan bahasa ya, cara pungutan atau penerjemahan bahasa. Kembali ke soal reshuffle tadi berarti sudah baku ya, jadi tepat, ini benar. Tryout ini belum baku, yang baku dalam bahasa Indonesia metodenya adalah pungutan atau terjemahan yaitu uji coba. Balance itu juga dari belum baku, yang benar adalah seimbang. Defisit itu kekurangan ya. Akuarium itu pakai K ya, ejaan yang benar pakai K. Jadi Q itu masih dalam bahasa asing, K itu sudah bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A.
Berikutnya ada diminta untuk menulis daftar pustaka. Benar ya, di situ ada penulis bukunya Adi Armanto, kemudian tahun terbit. Ini asli ya soalnya ya. Jadi teman-teman itu bisa belajar ini. Adi Armanto tahun terbitnya 92, menerbitkan buku Sang Pemimpi, diterbitkan di Bandung, nama penerbit Bentang. Penulisan daftar pustaka yang benar. Di situ nanti teman-teman akan bingung ya. Kadang-kadang tulisannya hampir sama persis ya. Yang beda yang mana itu ya. Oke. Jadi kemarin kita juga sudah belajar itu. Misalkan saya kasih contohnya, judulnya adalah Family Medical Care Volume 4. Penulisnya Dr. John F. Knight, kemudian penerbitnya Indonesia Publishing House, kota penerbitnya Bandung, dan tahun terbitnya 2001. Kemarin kita sudah begitu ya. Cara penulisannya pertama adalah tulis namanya, kemudian nama marganya ditaruh di depan. Ya, kalau di situ Dr. John F. Knight, namanya saja, gelarnya tidak usah ya. Jadi Knight John, ya, Knight John F. Kemudian tahun kasih titik ya, namanya dikasih koma. Jadi antara marga dengan namanya dikasih koma. Kemudian titik, kemudian tahun, kemudian judulnya ditulis italik atau miring. Kemudian setelah judul adalah kota terbitnya, yaitu di Bandung. Kemudian setelah kota ada titik 2, ingat ya, itu bukan titik tapi titik 2. Kemudian baru penerbitnya adalah Indonesian Publishing House gitu. Jadi ini yang benar mana? Adi Armanto, berarti kalau penulisnya adalah Adi Armanto maka kita tulis dengan Harmanto, Adi gitu ya. Yang ini salah jelas ya. Yang kedua itu salahnya apa itu kita lihat ya, Harmanto Adi, oke 19. Nah itu namanya judul bukunya belum miring gitu ya. Yang C, Harmanto Adi 92, Sang Pemimpi, Bandung Bentang. Oke, ini benar ya. Kemudian yang D, Harmanto ini. Yang D itu yang tidak benar adalah ini. Harusnya kota terbit dulu baru nama penerbit. Jadi ini salah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, jika massa benda A adalah 3 kg, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa B 5 kg dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, perbandingan gaya benda. Oh, ini seperti mobil kemarin ya. Ya, seperti mobil kemarin. Rumus gaya kan rumusnya sederhana. Massa kali percepatan. Nah, jadi kalau kita mencari gaya dari benda A itu kan tinggal kalikan saja massa dikalikan percepatan. 3 kali 2, ketemunya adalah 6. Gaya dari B berarti massa kali percepatan. Massanya 5, percepatannya 2. 5 kali 2 10. Jadi kita bandingkan FA dibanding FB kan berarti 6 banding 10. Ini kita sederhanakan masing-masing. Kalau kita bisa bagi 2 ya bisa bagi 2. Jadi kalau kita bagi 2 ketemunya 3 banding 5. Masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tentu itu tidak ya. 3 banding 5 itu sudah paling sederhana. Maka jawabannya adalah opsi C. Next, berikutnya ada gambar. Di situ gambarnya seperti itu, dilihat dari pojok ya, pojok depan kanan gitu ya, bentuknya seperti itu. Yang diminta adalah jika dilihat dari samping. Nah ini teman-teman, jika dilihat dari samping. Nah, kalau dilihat dari samping kanan itu kan berarti membentuk huruf U gitu ya. Nah, itu kalau kalian analisa, itu kalau dilihat dari kanan atau depan atau kiri atau belakang itu sama bentuknya ya, bentuknya sama, yaitu huruf U. Ya, silakan teman-teman perhatikan sendiri ya. Kalau dilihat dari kiri, kanan, depan, belakang sama, yaitu huruf U. Yang beda adalah atas dan bawah. Kalau atas dan bawah bentuknya nanti jadi seperti ini. Itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, next, berikutnya ada gambar seperti itu. Perbandingannya adalah titik-titik. Kita juga sudah sering ya belajar tentang soal ini, dan soal ini sangat mudah. Ya, kalau tahu tekniknya ya mudah sekali gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita eliminasi gitu ya. Nah, ini misalkan segitiganya saya buang. Ini segitiganya saya buang gitu ya. Kemudian ini tabungnya kita buang 1, ini buang 1, ini tabungnya lagi buang 1, ini buang 1. Sudah ya, tidak ada yang sama ya. Maka jawabannya adalah 1 kubus kita bandingkan dengan 2 bola. 1 kubus 2 bola. Berat yang mana? Nah, kalau gambarnya seperti itu berarti berat yang ini kan. Artinya
2 bola itu lebih berat dari 1 kubus, atau 1 kubus lebih ringan dari 2 bola. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, tahapan daur pada kupu-kupu. 1. Telur, 2. Kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa, larva, kepompong. Susunlah menjadi tahapan yang benar. Nah, ini agak unik ya teman-teman. Di situ 1 sampai 5 ada semua. Nah, padahal pada daur kupu-kupu itu setelah kepompong menjadi kupu-kupu, tidak ada kupu-kupu muda. Karena kepompong itu kalau sudah berubah jadi kupu-kupu, ukurannya ya seperti itu saja, tidak mengalami fase muda. Nah, tiba-tiba ya ukurannya segitu gitu ya. Tapi di situ dipaksakan disuruh mengurutkan dari 1 sampai 5 gitu ya. Oke. Kita lihat susunan yang benar. Di situ diingat-ingat teman-teman, itu daur. Karena siklus maka teman-teman bisa memulai dari apa saja. Banyak yang mengatakan itu harus dari telur, tidak harus ya. Jadi itu berupa siklus ya. Misalkan kita mulai dari kupu dulu ya, kupu, telur, ulat, kepompong, kupu lagi. Nah, di situ karena ada kupu-kupu muda, maka kita anggap kupu-kupu mudanya letaknya di sini. Jadi sebelum kupu-kupu dewasa ya. Jadi kita lihat ya, opsi A, 1 itu berarti telur, 2 itu kupu-kupu muda. Setelah telur masa menjadi kupu-kupu muda? Kan tidak, harusnya setelah telur adalah ulat. Jadi opsi A salah. Opsi B, setelah 2, 3. 2 itu kupu-kupu muda, 3 itu kupu-kupu dewasa, yes. Kemudian setelah itu telur, oke. Setelah telur itu 5 itu apa? Kepompong. Setelah telur harusnya adalah ulat. Ini berarti salah. Yang C, setelah 3 kupu-kupu dewasa, kemudian telur, oke. Kemudian 4 menjadi larva, kemudian setelah larva menjadi kepompong, kemudian kupu-kupu muda, yes, ini benar. Nah, berarti yang ini dan ini pasti salah gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Kemudian ada soal, guru dalam mengajarkan peserta didik di dalam kelas untuk menulis kalimat Satya mengambil buku di rak meja. Untuk menulis kalimat di atas menjadi kalimat indah, komposisi yang sama pada kalimat tersebut adalah PYQ, GHQ, TYS. Padahal di situ tulisannya adalah Satya mengambil buku di rak meja. Masa ada huruf P-nya? Di mana P-nya? Q-nya di mana? G-nya ada ya, hanya tidak ada. Kemudian Q-nya juga tidak ada. Itu agak unik ya, mungkin teman-teman mungkin perlu memberikan komentar di sini kira-kira opsi pilihan gandanya yang tepat yang seperti apa. Ini maksudnya adalah penulisan yang bentuknya sama gitu ya. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana menulis tegak bersambung gitu ya. Kalau yang punya jambul penuh ya, jambul penuh itu ada 4 huruf yaitu BHKL. Itu ukurannya sama, jambul penuh. Kemudian jambul setengah itu tidak terlalu tinggi. Tidak seperti jambul penuh ya, jambulnya setengah, itu huruf D dan T. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul itu selain yaitu A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z itu semuanya tidak memiliki jambul. Yang punya ekor dan jambul, punya ekor tapi juga punya jambul itu hanya 1 yaitu huruf F. Ya. Yang punya ekor penuh tidak punya jambul nih, ekor penuh itu GJY, yang ekornya tidak penuh artinya hanya separuh saja, tidak terlalu panjang, itu P dan Q. Nah, kalau mengingat komposisi pada soal pilihan ganda seperti itu, kalau kita jawab itu P, Y, T. P itu setengah, T itu setengah, Y itu penuh, tapi ini semuanya punya ekor. Nah, kalau hanya seperti ini saja maka pilihlah yang ini karena P, Y, Q itu semuanya punya ekor gitu ya. Kalau G punya ekor, H itu punya jambul, Q punya ekor, jadi tidak tepat. T, Y, S itu T tidak punya, T itu jambul setengah, Y itu ekor penuh, S itu tidak punya apa-apa, jadi tidak tepat gitu ya. Urutan teks cerita, orientasi, klimaks, resolusi, kode. Urutan yang tepat adalah ya jelas ya. Orientasi itu bagian awal, kemudian klimaks itu puncak permasalahan, resolusi itu pemecahan masalah, kode itu bagian akhir.
biasanya isinya pesan ya. Kalau dilihat dari definisinya seperti ini, maka urutannya harusnya ya nomor 1 ya 1, nomor 2-nya ya 2, nomor 3-nya 3, nomor 4-nya 4. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berikutnya cara pelestarian budaya madu ya, mengambil madu untuk disisakan dimakan lebah. Mengambil madu jika sudah cukup waktu pemanenan, menyiapkan sarana prasarana lengkap, menghindari lebah supaya tidak mati, menyemprot lebah dengan asap. Ini saya kurang tahu ya, ini opsi pilihan gandanya disuruh mengurutkan atau di situ adalah disuruh memilih mana yang merupakan upaya pelestarian madu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah upaya pelestarian madu, maka kita bisa menggunakan ini. Jadi memanen madu itu waktunya harus tepat. Ya, sore hari supaya tidak menghindari dari lebah yang sedang bekerja ya, mengganggu pekerjaan lebah. Yang kedua, posisi pemanenan. Kemudian yang ketiga, pilih koloni yang banyak, pilih sisiran tiap panen. Secara kasat mata ciri madu yang siap dipanen harus paham. Kemudian angkat sisiran, usir lebah dengan asap. Itu juga merupakan salah satu upaya pelestarian itu ya. Kemudian kupas sisiran yang sudah matang, sisakan sedikit kegiatan untuk budidaya selanjutnya. Ini untuk makan lebah ya berarti ya. Jadi kalau menurut dari Dinas Pertanian dan Peternakan, ini masuknya ini mengambil madu, disisakan, kemudian waktu panen, kemudian menyemprot dengan asap. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 5. Kalau disuruh milih ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan unik lagi. Ini kadang-kadang pertanyaan dari P3K unik-unik ya di SD ya. Cara memasak nasi. Nah, ini harusnya teman-teman bagi yang wanita itu bisa semua. Kalau bagi yang laki-laki belum tentu gitu ya. Oke, mencuci beras, memberikan air, memasukkan ke dalam rice cooker, mencolokkan pada stop kontak. Urutannya yang benar yang mana? Jadi kalau ada teman yang menjawabnya dari posisi 4, mencolokkan pada stop kontak, itu ya saya kira perlu diperiksakan ke psikiater dulu ya gitu ya. Oke, jadi pertama itu berasnya harus dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke rice cooker. Jangan diberi air dulu, tapi dimasukkan berasnya ke rice cooker dulu, kemudian dituang air gitu ya, dituang air sesuai ukuran. Yang terakhir baru dicolokkan ke stop kontak gitu. Jadi jawabannya tepat adalah 1, 3, 2, 4. Berikutnya cara menggunakan mikroskop. Meletakkan lensa okuler diperbesar atau diperkecil, meletakkan preparat, memutar lensa objektif, memasang makrometer, mengatur kondensor. Diminta untuk mengurutkan cara. Ini banyak sekali teman-teman yang diminta mendapatkan soal ini gitu ya. Jadi ini gambar dari mikroskop. Langkah-langkahnya coba saya berikan gambaran. Yang pertama itu memasang lensa okuler dulu. Oke, setelah itu baru makrometernya ya, makrometernya atau pemutarnya dipasang. Kemudian memutar lensa objektifnya diputar sampai pas, kemudian diatur kondensornya, kemudian diputar cerminnya ke arah sumber cahaya ya. Kemudian letakkan preparat di atas meja preparat maksudnya. Kemudian posisikan lensa objektif di atas preparat ya, kemudian memutar makrometer. Itu adalah oke. Jadi urut-urutannya dalam menggunakan mikroskop, yang pertama itu kalau di langkah itu yaitu meletakkan lensa okuler, kemudian memasang makrometer, kemudian memutar lensa objektif, baru mengatur kondensor. Yang terakhir adalah meletakkan preparat. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 4, 3, 5, 2. Kayak gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang antara guru dan peserta didik berdasarkan teori Maslow adalah titik-titik. Apakah A. lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif daripada penerapan sanksi hukuman, B. membuat peraturan pendisiplinan siswa secara tegas dan adil untuk semua siswa, C. menerima dan menghargai pendapat saat melakukan diskusi, D. memberikan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, ataukah E. mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati, mempercayai, dan tidak saling mencemooh gitu ya.
Oke, untuk menjawab soal ini teman-teman harus memahami konsep teorinya Maslow. Jadi teorinya Maslow itu seperti apa? Nah, ini teori Maslow. Ini teori kebutuhan dasar ya teman-teman ya. Jadi Maslow itu dalam piramida Maslow itu jadi kebutuhan manusia itu berjenjang dari yang awal hierarki ya, dari yang paling dasar dulu adalah kebutuhan fisiologi, kemudian baru rasa aman, kemudian kasih sayang, kemudian penghargaan, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, untuk setiap jenjang, misalkan jenjang rasa aman itu tidak akan terpenuhi kalau kebutuhan fisiologinya belum terpenuhi. Jadi semakin ke atas dasarnya harus ada dulu, gitu ya. Seseorang tidak akan pernah untuk membutuhkan kasih sayang kalau rasa aman tidak dipenuhi, gitu intinya seperti itu. Bagaimana nanti penerapannya dalam proses pembelajaran? Silakan teman-teman simak videonya lengkapnya seperti apa. Nah, ini saya berikan nih. Jadi teorinya Abraham Maslow ini tentang teori motivasi ya. Saya ulang lagi bahwa Abraham Maslow ini kunci dari teori ini adalah tentang teori motivasi. Nah, kadang-kadang juga disebut sebagai teori motivasi gitu ya. Nah, dimana yang pertama kebutuhan fisiologi, kebutuhan fisik, kebutuhan dasar manusia, misalkan makan, air, oksigen, kehangatan dan lain-lain gitu ya. Kalau di sekolah misalkan adalah kebutuhan air, WC dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Dalam hal ini tidak dalam arti fisik semata, tapi juga mental, psikologi dan intelektual. Bebas dari rasa takut, bebas dari hukuman, ancaman, itu adalah kebutuhan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang, itu di level ketiga. Kasih sayang, kepercayaan itu masuk di level 3. Ya, ini kebutuhan untuk memiliki hubungan kasih sayang dengan orang lain, diterima sebagai bagian suatu kelompok. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Ini umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status gitu ya. Kemudian yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Itu intinya seperti itu. Itu teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Lalu kita akan berikan implikasi dari teori Abraham Maslow ini dalam dunia pendidikan. Kita mulai dari pemenuhan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik dari peserta didik. Itu yang pertama, misalkan dalam sekolahan itu mau menyediakan program makan siang. Ini kan kebutuhan makan ya, kebutuhan makan siang dan minumnya juga pasti ya. Kemudian menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang memadai. Tidak mungkin lah misalkan ruang kelasnya 4x4 isinya 20, nanti kan kasihan. Jadi tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis itu akan mengganggu untuk kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi. Tidak mungkin seseorang bisa menyampai atau sampai pada tahap penghargaan dan aktualisasi diri kalau kebutuhan fisiologisnya yang dasar itu tidak terpenuhi. Menyediakan kamar mandi, toilet, jumlah yang seimbang itu juga termasuk ya. Makanya di sekolah-sekolah itu banyak sekali program pemenuhan tentang sarpras, intinya tentang sarana prasarana pemenuhan dari kebutuhan fisiologis peserta didik. Kemudian menyediakan ruangan dan lahan untuk istirahat. Jadi kebutuhan istirahat itu juga kebutuhan fisik dari peserta didik. Jadi perlu diperhatikan istirahat. Next berikutnya untuk kebutuhan rasa aman. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan rasa aman dari peserta didik yang diberikan oleh sekolah dan guru terutama ya. Yang pertama itu sikap guru itu menyenangkan. Jadi tidak bersengut ya, kalau bahasa Jawanya itu bersengut. Tidak menampakkan ekspresi marah-marah menakutkan gitu, tidak seperti itu ya. Mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, tidak menunjukkan ancaman dan menghakimi. Jadi rasa aman itu terbebas dari ancaman, hukuman ya. Kemudian yang kedua adalah adanya ekspektasi yang konsisten, mengendalikan perilaku siswa di sekolah atau di kelas dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Ini hubungannya dengan tata tertib. Jadi kalau sekolah itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan rasa aman peserta didik juga melaksanakan tata tertib secara disiplin dan adil gitu. Kemudian lebih banyak memberikan penguatan perilaku reinforcement positif daripada hukuman. Ini terutama untuk guru ya. Jadi guru tidak serta-merta memberikan langsung sanksi berupa hukuman fisik, namun diganti dengan reinforcement gitu ya, yang bersifat mendidik. Itu sesuai dengan teorinya Abraham Maslow. Kemudian penerapan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Tadi yang ditanyakan ini, itu ada beberapa
hubungan. Misalkan ini yang kita tadi yang ditanyakan adalah bagaimana tindakan guru terhadap siswa. Ini cocok dengan ini. Jadi bagaimana hubungan guru dengan siswa dalam hal kaitannya pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Yang pertama, guru dapat menampilkan ciri kepribadian yang eksentris, ya, empatik, peduli, interest, ya, pokoknya di looks-nya itu dipandang itu enak gitu ya. Sabar, adil, terbuka, gitu. Menjadi pendengar yang baik itu wujud dari kasih sayang guru terhadap peserta didik. Kemudian guru dapat menerapkan pembelajaran individual dan dapat memahami siswanya. Jadi setiap siswa itu punya kebutuhan, punya potensi masing-masing, ya, punya bakat masing-masing yang perlu dikembangkan. Jadi pentingnya untuk pembelajaran individual itu juga diperhatikan oleh teori Abraham Maslow. Kemudian guru lebih banyak memberikan komentar atau umpan balik positif daripada negatif. Nah, bedanya tadi adalah hukuman reinforcement positif lebih baik daripada hukuman untuk kebutuhan rasa aman. Kalau yang ini itu adalah umpan balik atau komentar yang bersifat positif daripada negatif. Teman-teman saya kira juga sudah tahu ya, daripada mengatakan lah tulisanmu jawabanmu tidak bagus, itu tidak baik ya. Artinya jawabanmu itu hampir benar ya, jawabanmu benar tapi perlu disempurnakan, itu lebih baik gitu ya. Itu komentar positif. Kemudian guru dapat menghargai, menghormati setiap pemikiran atau pendapat. Ya, menghargai pendapat itu termasuk wujud dari kasih sayang, teman-teman. Menghargai pendapat. Beda dengan penghargaan, nanti berbeda lagi gitu ya. Kemudian guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya. Gitu. Itu kasih sayang antara guru dengan siswa. Bagaimana cara memupuk hubungan kasih sayang dari guru kepada siswa atau peserta didik. Kemudian bagaimana guru dalam memupuk hubungan kasih sayang antara siswa dengan siswa. Misalkan sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerjasama mutualistik saling percaya di antara siswa. Misalkan game, ya, game yang memang tujuannya untuk saling kerjasama. Ya. Kemudian yang B, sekolah dapat menyelenggarakan kelas meeting. Jadi kelas meeting itu termasuk wujud dalam upaya meningkatkan hubungan kasih sayang dan penerimaan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Mengembangkan diskusi kelas, jadi proses diskusi itu juga merupakan wujud dari kasih sayang, ya. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang antar peserta didik. Mengembangkan tutor sebaya juga. Kemudian sekolah mengembangkan bentuk ekstrakurikuler yang beragam sehingga masing-masing dari peserta didik saling berinteraksi. Dan itu merupakan wujud dari kebutuhan kasih sayang atau penerimaan dari siswa. Ya, yang ketiga sudah kita bahas. Sekarang masuk ke 4. Bagaimana cara guru dan sekolah itu dalam memenuhi kebutuhan harga diri atau penghargaan terhadap peserta didik atau siswa. Yang pertama, bagaimana mengembangkan harga diri siswa? Pertama adalah adanya scaffolding. Jadi mengembangkan pengetahuan baru itu latarnya harus dari pengetahuan yang lama. Mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, ya, kontekstual. Memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki oleh siswa. Jadi hubungannya dengan potensi. Jadi menyajikan materi itu juga perlu dianalisa potensi peserta didiknya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan strategi pembelajaran yang variasi. Itu juga merupakan wujud dari penghargaan terhadap peserta didik. Ya, strategi pembelajaran, kalau itu saja ceramah, itu saja kasihan yang memiliki gaya belajar visual. Makanya strategi pembelajaran dan penerapan gaya belajar itu harus bervariasi, termasuk penggunaan media gitu ya. Kemudian selalu siap memberikan bantuan apabila para peserta siswa mengalami kesulitan. Melibatkan seluruh siswa di kelas untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab. Ketika harus mendisiplinkan siswa sedapat mungkin dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum. Itu juga merupakan wujud mengembangkan harga diri siswa. Kemudian penghargaan dari pihak lain, bisa guru, bisa peserta didik lain. Yang pertama, mengembangkan ramai sekali ya teman-teman ya. Yang pertama, mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif. Jadi itu juga merupakan wujud dari pemenuhan penghargaan dari pihak lain. Mengembangkan Star of the Week ya.
itu bintang dalam 1 minggu ini ya. Kemudian mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan. Jadi menghargai pekerjaan dari peserta didik, prestasi yang dilakukan peserta didik, karya yang diberikan peserta didik. Kemudian yang keempat itu mengembangkan kurikulum yang dapat mengantarkan setiap siswa untuk memiliki sikap empatik dan menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, berusaha melibatkan para peserta dalam setiap pengambilan keputusan. Itu merupakan wujud dari penghargaan dari pihak lain. Kemudian penghargaan juga dapat dilakukan dalam hal pengetahuan dan pemahaman. Misalkan memberikan kesempatan pada peserta atau siswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya sesuai potensinya tadi. Menyediakan pembelajaran yang memberikan tantangan intelektual, ya, misalkan discovery dan inquiry learning. Kemudian menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam, ya, menyediakan kesempatan pada peserta atau peserta didik atau siswa untuk berpikir filosofis dan diskusi. Kemudian penghargaan juga dapat dilakukan dalam hal estetik. Itu misalkan menata ruang kelas rapi dan menarik, itu juga merupakan wujud dari penghargaan. Berbeda dengan fisiologi ya. Kalau fisiologi tadi adalah misalkan luas. Kalau fisiologi itu misalkan luas ruangan dengan kapasitasnya. Itu jelas kebutuhan setiap siswa itu untuk longgar gitu ya. Kalau menata rapi itu kan kebutuhan estetis. Menempelkan hal yang menarik di ruangan itu juga merupakan penerapan teorinya ya. Ruangan dicat ya, memelihara sarpras, ruangan yang bersih wangi, taman, itu juga merupakan wujud yang dilakukan sekolah dalam rangka untuk mengembangkan penghargaan terhadap peserta didik. Yang terakhir atau yang tertinggi adalah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, ya, pengembangan diri. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan hal yang terbaik apa yang ingin dilakukannya. Memberikan kebebasan peserta didik untuk menggali, menjelajahi kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Misalkan orang yang suka gambar ya jangan dipaksa terus untuk menuliskan gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk atau peserta didik yang suka gambar untuk diberikan pembelajaran menggambar. Jadi dia bisa mengaktualisasikan dirinya lewat gambar. Menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata, ya, kontekstual gitu. Perencanaan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif siswa itu juga merupakan wujud dari itu. Abraham Maslow ya. Nah, melibatkan siswa dalam proyek dan kegiatan self expressive dan kreatif. Jadi kreativitas itu masuk dalam aktualisasi diri. Nah, dari situ kita bisa menjawab ya. Saya sudah berikan materinya panjang sekali seperti itu. Silakan teman-teman itu pahami ya. Tidak hanya dihafalkan tapi juga dipahami sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Oke. Kita kembali ke soal tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang. Jadi kasih sayang gitu ya. Yang A, lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif daripada penegakan sanksi hukuman. Kalau ada hubungannya dengan hukuman itu berarti tentang rasa aman. Ya, berarti bukan ya. Itu bukan kasih sayang tapi rasa aman. Membuat peraturan pendisiplinan ini juga hubungannya dengan hukuman ya. Disiplin, hukuman, sanksi itu juga pasti rasa aman gitu ya. Menerima menghargai pendapat. Nah, penghargaan pendapat itu termasuk wujud kasih sayang. Jadi ini kasih sayang. Memberikan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, ini penghargaan gitu. Mengembangkan iklim kelas yang kooperatif, ini juga wujud dari penghargaan. Menghormati, mempercayai, tidak mencemooh gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Jadi teman-teman, untuk soal Maslow ini banyak sekali ya, tidak hanya satu tipe. Banyak sekali, saya berikan satu saja simulasinya. Jadi teman-teman silakan teman-teman itu selain menghafalkan juga memahami itu tadi gitu ya, supaya nanti bisa menjawab soal dengan tepat. Berikutnya yang merupakan kebutuhan penghargaan pada peserta didik berdasarkan teori Maslow. Jadi teman-teman tadi juga sudah belajar Maslow ya. Sekarang adalah yang merupakan bagian-bagian dari kebutuhan. Bagian dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kemudian kasih sayang, kemudian penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Ini contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Kita lihat opsi A, cinta dan persahabatan. B, kebutuhan kreativitas. C, tersedianya sarana prasarana pokok sekolah. Yang D, rasa percaya diri. Yang E, keamanan dan kebebasan dari rasa takut dan ancaman. Oke.
Tadi kita sudah membahas ya tentang kelima kategori atau hierarki dari teorinya Abraham Maslow. Ini tadi ya. Kalau fisiologis tadi misalkan jenis kelamin, tempat tidur, air, istirahat, itu makanan dan lain-lain. Kalau keamanan tadi bebas dari rasa takut, keamanan tubuh, kesehatan, ya, hukuman, ancaman itu masuk di keamanan. Kalau cinta dan kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang atau milik dan cinta ini ya. Tadi adalah persahabatan, kekeluargaan dan macam-macam tadi kita sudah bahas ya. Kalau harga diri itu rasa percaya diri, menghormati orang lain dan lain-lain. Kalau aktualisasi diri itu contohnya moralitas, kreativitas, ya. Potensi diri tadi, pengembangan potensi diri itu termasuk aktualisasi diri. Saya kira teman-teman tadi kalau membahas yang tadi juga sudah paham ya. Tanpa saya berikan seperti ini. Jadi kita bisa jawab yang merupakan kebutuhan atas penghargaan. Kalau cinta dan persahabatan itu pasti kasih sayang. Kalau kebutuhan kreativitas itu pasti aktualisasi diri. Tersedianya sarana prasarana pokok misalkan WC, ruang kelas dan lain-lain itu fisiologis. Rasa percaya diri itu penghargaan, ya. Keamanan kebebasan itu tadi adalah rasa aman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale. Jadi Edgar Dale itu salah satu pakar dalam belajar bermakna, gitu ya. Saya bilang Edgar Dale itu kuncinya adalah penggunaan media sehingga pembelajaran bisa menjadi bermakna. Intinya seperti itu ya Edgar Dale ya. Jadi yang bermakna itu tidak hanya di Ausubel tapi Edgar Dale juga. Tapi Edgar Dale itu mementingkan tentang penggunaan media dan simulasinya, media dan pengalaman belajarnya, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Edgar Dale itu yang menjadi kuncinya adalah teori tentang pengalaman, media dan pengalaman. Kalau teori Abraham Maslow itu tentang motivasi, kalau Edgar Dale tentang pengalaman dan media, itu ya. Yang A kita lihat opsi A. Tadi apa tadi pertanyaannya? Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru materi sejarah, gitu ya. Apakah A meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat sejarah? B mengajak peserta didik menonton pameran museum? C meminta peserta didik membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah yang diajarkan? D mengajak peserta didik melakukan dharma wisata ke tempat-tempat bersejarah? Yang E menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat-tempat bersejarah. Kalau teman-teman tidak memahami bagaimana struktur pembelajaran atau struktur media dan pengalaman belajar menurut Edgar Dale, maka teman-teman akan dibikin pusing dengan soal seperti ini. Ya. Oke, kita akan bahas tentang Edgar Dale. Nih, nggak kelihatan ya. Ini gambarnya nggak kelihatan. Saya bacakan saja nanti sambil didengarkan. Jadi yang pertama itu baca, artinya membaca itu ya. Membaca itu di level yang paling atas, artinya yang paling sedikit, yang atas itu paling sedikit ya. Yang paling sedikit diingat, itu yang membaca itu hanya 10%. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran kepada siswa dengan hanya membaca buku, membaca materi, maka yang masuk dalam otak siswa atau dalam pengetahuan siswa itu hanya 10%. Ya. Kemudian ditambah lagi kalau kita menjelaskan. Nah, menjelaskan berarti siswa itu mendengarkan ya. Ketika kita menjelaskan siswa mendengarkan maka sampai di 20%. Kemudian kita mulai menggunakan media. Misalkan medianya adalah media gambar, diagram, foto itu ya. Itu sampai ke 30%. Media lebih lagi yaitu lihat video. Ya, itu juga 30% ya. Lagi misalkan lebih meningkat lagi dengan demonstrasi, itu juga lebih memberikan keterlibatannya ya, lebih memberikan efek yang lebih tinggi dari kemampuan siswa dalam mengingat materi ya. Kemudian setelah demonstrasi di bawahnya adalah terlibat dengan diskusi. Jadi diskusi itu lebih baik daripada demonstrasi, lebih baik daripada hanya sekedar nonton video, sekedar melihat gambar, sekedar mendengarkan penjelasan guru atau membaca sendiri buku. Ya. Diskusi itu sampai 50%. Kemudian kalau setelah diskusi ada penyajian materi, mempresentasikan
itu lebih lagi, yaitu sampai ke 70%. Gitu ya. Setelah presentasi misalkan ditambahin lagi dengan bermain peran, misalkan drama, gitu ya, bermain drama itu sampai 90% ya, mendekati 90%. Kemudian simulasi atau melakukan kegiatan meniru langsung, gitu ya, meniru langsung subjeknya, gitu ya, objeknya ditiru langsung, itu masuk sampai 90%, dan itu lebih baik daripada sekedar bermain peran. Kalau bermain peran kan hanya tulisan kemudian diperankan, gitu ya. Kalau simulasi ada orangnya kemudian meniru langsung, ya. Yang paling tinggi adalah mengerjakan hal-hal yang nyata. Jadi tidak hanya mengerjakan simulasi atau tiruan, tapi juga mengerjakan hal yang nyata, memang dilakukan, ya. Memang suatu kegiatan yang dilakukan dan nyata, itu nanti akan memberikan pengalaman paling besar, gitu ya. Jadi intinya dari atas ke bawah itu penggunaan media itu dari konkret, dari abstrak, yang paling abstrak ya, menuju yang paling konkret, yang paling nyata. Semakin nyata pembelajaran yang kita lakukan, itu nanti memberikan efek yang diingat oleh peserta didik lebih besar. Intinya itu ya. Ketika kita menggunakan media pembelajaran semakin konkret, ya, semakin menuju ke pengalaman nyata, itu nanti akan memberikan efek yang diingat oleh siswa atau daya serap siswanya semakin besar. Semakin abstrak atau semakin hanya melihat atau hanya mendengarkan, maka nanti semakin sedikit pula yang diterima oleh siswa atau yang diserap oleh siswa. Itu ya intinya Edgar Dale ya. Nah, kalau kita buat jenis media abstrak ke konkret seperti ini teman-teman. Misalkan yang pertama hanya mengajari tentang lambang kata atau verbalnya saja. Verbal dengan ucapan-ucapan, misalkan hanya mengatakan burung gitu aja, ya nanti mudah dilupakan. Kemudian lambang visual, misalkan gambar-gambar gitu ya. Kemudian gambar tetap, rekaman radio, itu juga lebih tinggi lagi. Kemudian ada gambar hidup, misalkan audio visual, itu TV itu ya, di bawahnya ada TV itu. Kemudian pameran, museum, itu lebih baik daripada hanya nonton di televisi. Kemudian dharma wisata langsung, itu juga lebih baik daripada hanya nonton pameran di museum. Kemudian percontohan, tindakan percontohan, pengalaman dramatisasi, ya tadi sosiodrama tadi ya, pengalaman tiruan atau tadi simulasi atau tiruan. Kemudian pengalaman langsung, itu paling tinggi ya, dari daya serapnya. Jadi dari atas ke bawah itu abstrak menuju ke konkret. Jadi semakin konkret, semakin ke bawah itu media yang kita berikan, maka akan memberikan hasil yang lebih maksimal, paling maksimal itu. Oke, kita kembali ke soal. Jadi mana yang nanti tujuannya? Jadi kita akan mencari tindakan atau langkah pembelajaran atau apa yang dilakukan oleh siswa yang memberikan efek yang paling tinggi. Kita lihat ya. Meminta peserta didik nonton TV, Kemudian yang B, nonton pameran. Kemudian membaca buku. Ini hanya membaca ya. Dharma wisata, kemudian media gambar. Mana? Televisi atau pameran museum atau membaca buku, dharma wisata atau media gambar. Tentu saja jawabannya tepat ya dharma wisata. Tadi kan sudah kita berikan itu ya, tentang urut-urutan media. Contoh urutan media yang dari abstrak menuju ke konkret. Lanjutnya, tindakan yang dilakukan guru agar hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa dapat bertahan lama dalam ingatan siswa menurut Gagner adalah titik-titik. Apakah A. merancang kemampuan yang telah dimiliki siswa untuk pembelajaran berikutnya, B. membimbing siswa saat melakukan diskusi, C. memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya, D. memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi hasil kerja kelompok, D. meminta peserta didik melakukan praktek dan menggunakan kemampuan yang baru diberikan melalui proyek. Jadi tindakan apa yang dilakukan guru agar hasil belajar yang telah dicapai siswa itu dapat bertahan lama. Ini saya jelaskan gini ya tentang Gagner ya. Jadi Gagner itu membagi pembelajaran, langkah belajar itu ke dalam 4 fase.
semakin menyelesaikan keempat fasenya, maka hasilnya semakin bagus gitu ya. Fase atau langkah pembelajaran yang pertama itu dimulai dari langkah awalnya, yaitu penerimaan. Ya, penerimaan. Pada fase ini rangsang diterima oleh siswa atau seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, harus memperhatikan, timbulnya perhatian. Kemudian penerimaan, yang terakhir adalah mencatat, ya, pencatatan. Yang kedua adalah fase penguasaan. Jadi sudah menguasai apa yang telah diberikan. Itu seseorang telah belajar atau belum, ya. Pada tahap ini dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dibuktikan dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan. Pada fase penguasaan itu ditandai dengan yang pertama, sebelum pembelajaran itu ditunjukkan apa yang harus dikuasai. Kemudian setelah pembelajaran diberikan kuis. Itu ya, itu intinya dari Gagnel. Kemudian fase pengendapan. Jadi sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan lama atau tidak cepat hilang. Itu bila digunakan, dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Jadi mereview kembali apa yang telah dipelajari itu termasuk bagian dari fungsi atau langkah dari pengendapan atau fase storage space ya. Kemudian fase pengungkapan kembali atau retrieval phase ya, retrieval phase ya. Itu apa yang dipelajari, dimiliki, disimpan dalam ingatan itu dengan maksud untuk digunakan memecahkan masalah bila diperlukan. Nah, jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkan dari tempat penyimpanannya. Itu intinya seperti itu. Jadi mengerjakan apa yang sudah kita pelajari. Itu. Jadi ada 4 langkah ya teman-teman. Gagnel itu membagi dalam 4 langkah pembelajaran. Tahap awalnya adalah penerimaan, diberikan perhatian, kemudian diberikan pembelajaran, bimbingan, ya, sehingga siswa itu dapat menguasai, itu ya. Ada perubahan kemampuan, ya. Kemudian setelah itu diminta untuk mereview kembali, ya, pengendapan agar supaya tidak hilang itu bagaimana, ya. Kemudian bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari melalui fase pengungkapan kembali, ya. Nah, ini termasuk implikasi dari pembelajaran Gagnel. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok atas itu adalah tahap penerimaan dan tahap kedua, ya, penguasaan. Tahap penerimaan dan penguasaan itu di 1-5, yang tahap pengendapan dan tahap pengungkapan kembali di 6-9. Ya, ketika di awal itu mengontrol perhatian siswa tadi, ya, di tahap fase penerimaan tadi, memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru. Itu tadi dalam rangka untuk penguasaan tadi harus menyampaikan informasi apa yang akan dikuasai nanti setelah pembelajaran itu. Kemudian merangsang mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan yang ada, menyajikan stimulus yang tidak bisa dipisahkan dari tugas belajar, memberikan bimbingan belajar. Yang kedua itu 6-9 tadi adalah pengendapan dan review kembali, gitu ya, pengungkapan kembali. Nah, untuk tahap kedua, yang bagian kedua pengendapan dan review kembali ini untuk menjaga agar ingatan dari peserta didik itu tidak mudah hilang. Yang pertama, ketika siswa bisa menjawab pertanyaan atau salah menjawab pertanyaan atau benar menjawab pertanyaan, maka sesegera mungkin diberikan umpan balik. Itu sesuai dengan teorinya Gagnel dalam rangka pengendapan tadi, ya. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya. Itu juga tahap pengendapan. Diulang lagi, gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning. Jadi itu menggunakan apa yang sudah dipelajari, kemudian untuk menjelaskan ke peserta didik lain. Jadi siswa itu belajar, kemudian membelajarkan kepada peserta didik lain. Jadi itu pentingnya diskusi dan window open, ya. Kalau dalam pembelajaran itu window open, saling menjelaskan di stand-stand itu loh teman-teman. Itu merupakan wujud dari penerapan pembelajaran Gagnel. Kemudian yang paling tinggi itu adalah memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Jadi setelah diberikan pembelajaran, sudah bisa, sudah menguasai,
kemudian sudah dilakukan repetisi atau pengulangan sehingga ingatannya lebih baik. Kemudian yang paling terakhir adalah siswa diminta untuk menyelesaikan atau mempraktekkan atau mempraktekkan apa yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Misalkan dalam hal pembuatan proyek, itu merupakan wujud dari memberikan kesempatan peserta didik melakukan praktek, menerapkan apa yang sudah dipelajari. Itu ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kembali ke soal, berarti apa tindakan guru yang dilakukan agar pembelajaran yang telah dicapai siswa bertahan lama. Jadi semakin ke tahap mereview kembali, maka itu akan nanti semakin bagus gitu ya. Kita lihat yang opsi A, merangsang kemampuan siswa yang telah dimiliki untuk pembelajaran berikutnya. Tadi ini berarti tahapnya adalah tahap masih penerimaan, tahap fase penerimaan. Membimbing siswa itu tahap penguasaan ya, masih dalam tahap kedua. Memberikan kesempatan pada peserta didik atau siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapai. Pemeriksaan hasil belajar itu tahap pengendapan ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa melakukan presentasi itu juga pengendapan. Yang terakhir adalah fase pengungkapan kembali, itu ketika siswa diminta untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari untuk hal-hal yang lain, misalkan project gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, next berikutnya, kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut teorinya Ausubel adalah titik-titik. Apakah A. Menginformasikan kompetensi yang harus dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran, B. Memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam melakukan pembelajaran, C. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, yang D. Memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari, yang E. Menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Jadi pada kasus ini adalah penerapan teorinya Ausubel gitu ya. Oke, kita akan bahas. Jadi di dalam menerapkan teori Ausubel dalam belajar terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan teman-teman ya. Silakan teman-teman perhatikan. Yang pertama, ini prinsip pertama adalah pengaturan awal. Jadi di advance organizer itu yang bagian awal, itu pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dengan mengaitkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Jadi harus ada keterkaitan antara materi yang akan diajarkan dengan materi yang sudah dipelajari ya di waktu sebelumnya gitu ya. Harus ada keterkaitan. Nah, itu kegiatan itu di awal pembelajaran. Nah, wujudnya adalah lewat persepsi materi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya gitu ya. Kemudian di tahap 2 adanya diferensiasi progresif. Diferensiasi progresif itu apa? Nah, ini pengembangan konsep itu berlangsung paling baik jika unsur yang umum, ini kegiatan diferensiasi progresif ini dilakukan di kegiatan inti ya teman-teman. Kalau pengaturan awal di kegiatan awal, kemudian diferensiasi progresif itu di kegiatan inti. Ini kita mulai dengan masalah-masalah atau unsur-unsur yang bersifat umum dulu ya, apa yang dikenal siswa dulu, baru kemudian ke hal-hal yang lebih spesifik atau lebih khusus. Nah, dalam hal ini diferensiasi progresif itu biasa dikatakan dengan metode deduktif gitu ya teman-teman, dari umum menuju ke khusus ya, tidak induktif tapi deduktif gitu ya. Kemudian belajar superordinat. Apa itu belajar superordinat? Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif atau subsumsi ya, subsumsi ya, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi ya, saling keterkaitan gitu ya. Atau belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya atau dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Kemudian penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif, itu guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan atau dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya. Ini juga di kegiatan inti dan kegiatan akhir, ini biasanya begitu. Nah, oleh karena itu di sini yang ditanyakan adalah kegiatan awal. Kegiatan awal tadi masuk di pengaturan awal atau advance organizer ya. Itu adalah harusnya jawaban yang tepat adalah persepsi materi ya, mengaitkan materi dengan
sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Jadi jawabannya tepat ini. Memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Itu ya jawabannya itu. Langkah penyajian materi, ini next soal berikutnya. Langkah penyajian materi yang sesuai dengan prinsip belajar Ausubel adalah titik-titik ya. Dalam penyajian materi itu langkah penyajiannya seperti apa? Apakah A merancang materi dari khusus menuju umum, merancang materi dari umum menuju ke lebih spesifik, yang C merancang materi kontekstual, kemudian yang D merancang materi yang mengaitkan siswa dengan berpikir induktif. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman ya. Pada bagian inti itu perancangan materi, terutama yang bagian ini diferensiasi progresif, ini mengatakan bahwa materi atau konsep itu dirancang dari unsur-unsur yang bersifat umum atau general dulu menuju ke yang lebih spesifik. Nah, ini biasanya dikatakan dengan metode deduktif. Tadi kita sudah mengatakan itu ya. Nah, ini saya berikan teori prinsip teori Ausubel yang lain ya. Ini tentang proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasi pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Tadi di pendahuluan sudah. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, ya, memahami makna stimulus, menyimpan, menggunakan informasi yang telah dipelajari atau dipahami. Siswa lebih ditekankan pada berpikir deduktif. Jadi kesimpulannya adalah prinsip belajar deduktif dari umum menuju spesifik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, tindakan guru yang tepat dalam mengembangkan kemampuan akomodasi menurut Jean Piaget, ya, Jean Piaget nih ya. Saya dikomplain karena ini bacanya bukan Jean Piaget kak, tapi Jean Piaget ya, Jean Piaget ya. Terserah ya, yang penting itu tulisannya Jean Piaget ya. Tindakan guru yang tepat mengembangkan kemampuan akomodasi yang perlu digarisbawahi teman-teman di situ adalah akomodasi. Jadi dalam Jean Piaget itu ada tiga hal ya, ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Ya, mana yang merupakan akomodasi, mana yang merupakan asimilasi, mana yang merupakan ekuilibrasi. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Meminta siswa membandingkan sifat-sifat zat padat dengan sifat zat cair. Yang B. Meminta siswa menyelesaikan masalah luas tanah berbentuk segitiga setelah mempelajari konsep luas segitiga. Yang C. Meminta siswa menghitung penjumlahan bilangan 10 sampai 20 setelah belajar penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Yang D. Setelah siswa mengamati hewan berkaki dua yaitu ayam dan burung, siswa diminta menganalisis ciri bebek dan angsa. Ya. Oke, kita akan bahas dulu tentang teorinya Piaget yang tentang asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Pada tahap asimilasi, itu proses kognitif di mana seseorang itu mengintegrasikan persepsi atau konsep atau pengalaman baru dalam skema yang sudah ada. Ya, skemanya sudah ada gitu ya. Kita kasih contohnya seperti ini teman-teman. Siswa yang sudah belajar luas persegi panjang, maka dia bisa menghitung luas sawah berbentuk persegi panjang. Masih sama-sama persegi panjang ya, belum keluar dari itu. Jadi konsep yang sudah dipahami kan luas persegi panjang. Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal tentang luas sawah berbentuk persegi panjang gitu ya. Itu masih dalam satu konteks ya. Sama-sama persegi panjang. Itu intinya seperti itu di asimilasi. Gitu ya. Misalkan siswa mengerjakan luas segitiga sudah bisa, maka kita bisa meningkatkan kepada siswa untuk menghitung luas tanah atau luas karton berbentuk segitiga. Itu asimilasi. Kalau akomodasi berbeda teman-teman. Kalau akomodasi itu ada pembentukan skema baru ya. Skema lamanya digunakan untuk membentuk skema baru gitu ya, atau memodifikasi skema yang sudah ada sehingga cocok dengan skema baru gitu ya. Bagaimana contohnya? Ini kalau tidak pakai contoh tidak paham ya. Misalkan begini, siswa menguasai luas persegi panjang. Nah, kemudian guru memberikan pembelajaran luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang ya. Jadi persegi panjangnya tetap kita pakai untuk menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Akhirnya siswa bisa menguasai luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang gitu ya.
Jadi sudah mengalami lintas materi. Kalau yang asimilasi kan tidak. Misalkan luas persegi panjang menghitung luas tanah persegi panjang, sama-sama persegi panjangnya, itu baru tahap asimilasi. Kalau akomodasi terjadi penyesuaian, ya bisa luas persegi panjang, siswa diarahkan untuk belajar tentang luas lingkaran dengan apa yang sudah dikuasai tadi, luas persegi panjang, ya bisa menggunakan luas segitiga juga. Itu adalah proses akomodasi. Nah, kalau asimilasi dan akomodasi itu berjalan secara seimbang, maka itu dinamakan ekuilibrasi. Artinya, ekuilibrasi itu dapat membuat seseorang itu menyatukan pengalaman luar dan struktur dalam kognitifnya. Ya, apa yang sudah diketahui dengan pengalaman luarnya ternyata dijadikan satu. Nah, dipadukan, itu namanya ekuilibrasi. Kita tidak berikan contoh untuk ekuilibrasi karena itu contohnya nanti ya hubungannya dengan asimilasi dan akomodasi secara langsung gitu ya. Jadi tidak perlu. Jadi yang biasanya ditanyakan adalah tentang contoh asimilasi dan contoh akomodasi. Jadi kita bisa jawab nih ya, yang mengembangkan kemampuan akomodasi siswa. Kita lihat ya, meminta siswa membandingkan sifat zat padat, sifat zat cair. Ini sifat zat padat, sifat zat cair. Ini kan berbeda. Nah, karena ini materinya berbeda, ini pasti merupakan penyesuaian dengan struktur kognitif baru, maka ini namanya akomodasi. Ya. Meminta siswa menyelesaikan luas tanah berbentuk segitiga setelah mempelajari konsep segitiga. Ini masih segitiga sama segitiganya, berarti menyesuaikan konsep yang sudah ada. Mengerjakan atau melaksanakan konsep yang sudah ada, itu pasti asimilasi. Menghitung penjumlahan 10 sampai 20 setelah belajar 1 sampai 10 masih dalam hal penjumlahan. Cuma ditingkatkan lagi, itu pasti masih proses asimilasi. Gitu ya. Setelah siswa mengamati hewan berkaki dua, ayam burung. Ini ayam burung, hewan berkaki dua. Siswa diminta menganalisis jari bebek angsa. Ini jari bebek angsa juga berkaki dua, sama-sama berkaki dua. Pasti ini adalah asimilasi. Itu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan proses akomodasi dan proses asimilasi. Jawaban yang tepat adalah opsi. Siswa ketika ditanya berapa hasil 10 ditambah 30 ternyata tidak bisa menjawab. Namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 lidi dan 30 lidi ternyata mereka bisa menjawab, yaitu 40 lidi. Menurut Piaget atau Piaget, tahapan perkembangan siswa tersebut adalah titik-titik. Apakah di sensomotorik, operasional konkret, operasional formal, pra-operasional atau pra-konvensional. Oke, kita akan lihat. Jadi ini tentang teorinya Piaget ya, Piaget. Jadi Piaget itu selain membagi tadi ya 3, akomodasi, asimilasi, dan ekuilibrasi tentang proses kognitif, Piaget juga membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4 bagian, yaitu tahap awal, ini tahap bayi sampai ke menuju balita, itu tahap sensori motorik. Ini tindakan yang dilakukan selangkah demi selangkah. Ini biasanya tentang koordinasi indera, melihat, mendengar, ya, merangkak, berjalan, itu tahap sensomotorik. Itu tahap ketika bayi menuju ke balita. Kemudian tahap 2 sampai 7 tahun ini masuk ke balita ya. Balita 2 sampai 7 tahun atau 8 tahun, tapi umumnya 2 sampai 7 tahun gitu ya. Ini tahapnya praoperasional, belum ke operasional. Praoperasional. Ini biasanya sudah bisa menggunakan bahasa, simbol ya. Tahapnya masih menggunakan simbol. Menulis huruf ini juga sudah bisa sebenarnya. Menulis ya, sekedar mencoret-coret ya, mencoret-coret itu tahapnya praoperasional. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah tahap operasional konkret, di mana tahap operasional konkret itu terjadi di usia anak SD 7 sampai 11. Ini anak SD berarti teman-teman yang guru SD harus belajar ini tentang tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret itu penggunaan operasi penalaran logika, matematika menggantikan penalaran intuitif. Jadi sudah mulai berpikir logis, tidak hanya sekedar intuitif ya. Tapi hanya sebatas penggunaan situasi konkret. Artinya anak harus belajar dalam hal benda-benda konkret secara langsung. Misalkan siswa belajar berhitung dengan benda-benda konkret,
kaki kambing, kaki ayam jumlahnya berapa, itu sudah bisa. Itu tahap operasional konkret. Kalau operasional formal itu anak usia SMP sampai SMA, ya. Ini sudah tidak konkret lagi. Dari pemikiran operasional formal itu dapat memecahkan persoalan walaupun problem ini hanya disajikan secara verbal saja sudah bisa, ya, tidak harus ke konkret, ya. Tidak harus pakai benda konkret, verbal saja sudah bisa. Itu ya. Jadi teman-teman paham nih anak SMA ini ya. Nah, kita langsung kembali ke pertanyaan. Siswa ketika ditanya berapa hasil 10 tambah 30 ternyata tidak bisa. 10 tambah 30 itu operasionalnya sudah formal teman-teman sebenarnya. Ya, namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 lidi dan 30 lidi ternyata bisa hasilnya 40 lidi. Nah, penggunaan lidi, penggunaan alat hitung itu ya, benda-benda konkret. Penggunaan benda-benda konkret itu merupakan ciri khas dari anak SD. Maka kita jawabnya harusnya adalah tahap operasional konkret. Itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap stay tune di channel kita tercinta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya untuk menuju seleksi tahap 2. Semoga teman-teman semua pecinta dari My Channel semuanya lolos di P3K tahun ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.